Ilaha mempunyai arti sekurang-kurangnya 6 arti. La ilaha illah mempunyai 6 arti. Menciptakan artinya mengadakan, memindahkan dari tidak ada kepada ada. Itu namanya Khaliq. La ilaha, tidak ada yang memindahkan sesuatu dari tidak ada kepada ada kecuali Allah. Itu tugasnya Allah. Seminggu sebelum hari lahirmu, kamu sudah ada apa belum? Seminggu sebelum hari lahirmu, tidak ada. Lah sekarang kamu ada. Jadi kamu pindah dari tidak ada kepada ada. Siapa yang memindahkan itu? Allah. La khaliq illallah. La khaliq illallah. La khaliq illallah. Tidak ada yang memindahkan sesuatu dari tidak ada kepada ada, itu hanya Allah. Ilaha dalam arti khaliq. Kedua, ilaha dalam arti Rabb. Rabb. Rububiyah. Rabb. La Rabb illallah. Rabb dengan Khalik berbeda. Khalik menjadikan dari tidak kepada ada. Rabb membimbing adanya itu terus menerus. Dari hari lahir sampai hari mati. Yang mengurus dirimu siapa? Allah. Rububiyah, tarbiyah. Tarbiyah. Kamu dari menetek sampai mati, kepandaianmu setiap hari berubah. Siapa yang merubah kepandaianmu itu? Gigimu ketika kamu lahir tidak ada. Tahu-tahu gigimu tumbuh. Beberapa hari kemudian gigimu copot lagi, datang lagi gigi baru. Rububiyah yang mengatur gigimu itu siapa? Rambutmu ketika kamu lahir hitam sama dengan saya. Rambut saya ketika lahir hitam mengkilat. Sekarang ya Allah, tidak hitam lagi. Sudah lebih banyak putihnya dari hitam. Nah ini yang merubah jadi putih ini siapa? Apakah Faris Ismail? Tidak tahu. Faris Ismail tidak melihat rambut di kepalanya karena matanya tidak bisa membelok melihat ke sini. Kalau tidak dibantu oleh kaca, saya tidak tahu warna rambut saya sudah putih. Jangan kayak saya, kamu juga sebentar lagi rambutmu akan putih. Siapa yang memutihkan itu? Allah. La Rabb illallah. Tidak ada yang merubah dirimu dari berambut hitam ke rambut putih. Allah. Soekarno mulanya dicela, akhirnya dihormati. Akhirnya diangkat jadi presiden. Akhirnya diragukan. Turut PKI apa tidak? Akhirnya sesudah Mahamilub ketahuan. Soekarno beres. Dia tidak turut-turut PKI. Yang merontak. Yang menyebabkan lubang buaya berisi itu tidak Soekarno. Dia sudah mati. Sekarang dibangkit-bangkitkan orang lagi. Lah siapa ini yang mengurus Soekarno sejak dari lahir sampai naik, sampai turun, sampai naik? Allah. La Rabb illallah. Tidak ada yang mengatur segala sesuatu ini selain dari Allah. Ini untuk Soekarno. Juga ini akan terjadi untuk Soeharto. Soeharto juga akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Bagaimana khatimah kesudahan hidupnya? Apakah husnul khatimah apa su'ul khatimah? Manusia tidak ada yang tahu. Yang ngerti ini hanya Rabb. Yang tukang ngatur
Pengatur itu hanya satu, Allah. Yang ngatur nasibnya Harmoko itu Allah. Yang menjadikan Harmoko sekarang jadi menteri, Allah. 10 tahun yang lalu Harmoko tidak terdengar namanya. Malah orang tidak tahu Harmoko itu lahir di mana. Sekarang yang bersuara saban hari hanya tenggorokannya. Harmoko. Apa suara Harmoko ini akan dawam selama-lamanya? Apa akan berhenti di tengah jalan? Tidak bisa dijawab. Kan ini di tangan Tuhan. La Rabb illallah. Tidak ada yang mengatur seluruhnya ini selain dari Allah. Bukan saja Harmoko, kamu juga. Di mana kamu nanti akan terbaring? Apa di tanah kusir? Apa pulang ke kampung, di sana mati? Tidak tahu. Di mana kita ini akan tidur terakhir? Yang tahu ini tidak ada selain dari Allah. La Rabb illallah. Tidak ada yang mengatur seluruhnya ini selain dari Allah. Manusia tidak bisa mendahului. Ini dua. Ilah dalam arti khalaq. Ilah dalam arti Rabb. Yang memberi makanmu siapa? Yang memberi bajumu siapa? Apa suamimu memberi baju? Apa suamimu itu punya pabrik tenun? Dia hanya membelikan, tapi lain di pabrik yang membuat ini di Jepang. Yang mengelir orang Pekalongan. Ini batik Pekalongan sutranya. Tapi yang membuat bajumu ini apa orang Pekalongan? Apa orang Jepang? Tidak. Yang mengatur rezeki, baju ini seluruhnya Allah. Pemberi rezeki, pemberi nafas, pemberi hak hidup, itu seluruhnya dari Allah. La razik illallah. Tidak ada yang memberimu rezeki. Dewi Sri. Ada orang mengira Dewi Sri itu menumbuhkan padi karena Dewi Sri penyayang, maka kenyanglah orang Indonesia sekarang. Tidak lapar lagi. Dewi Sri itu bukan ilah, bukan Tuhan. Yang memberi manusia makan itu Allah. Sakitmu dari siapa datangnya? Dari bakteri? Bakteri itu tidak ada, itu bilangnya dokter saja itu bakteri. Tandanya setiap hari bakteri baru datang, setiap hari bakteri baru datang, diketahui lagi. Tambah banyak dokter, tambah takut kita hidup. Karena banyak bakteri yang sebenarnya pokoknya satu, sumber penyakit itu dari Tuhan. Sumber penyakit itu dari Tuhan. Dokter, pemain kecil. Apa dokter bisa menyembuhkan? Maaf, dokter juga turut mati karena sakit. Jadi dokter juga tidak bisa melawan sakit. Apoteker jual obat bisa, tapi menyembuhkan tidak bisa. Karena apoteker juga mati. Kamu takut mati enggak? Hah? Takut mati enggak? Yang benar-benar takut enggak? Sudah mengerti apa maknanya mati? Jangan baca-baca saja ya mati. Apa hakikat mati kamu sudah tahu? Sudah pernah melihat orang mati? Sudah pernah melihat orang tengah-tengah mati? Pernah melihat? Sudah pernah memandikan orang mati? Maaf, saya terpaksa menanyakan ini karena ini zauqi. Kaji perasaan, bukan kaji otak. Malam yadhuq la yadri. Siapa yang belum merasai, belum tahu. Sudah pernah kamu anakmu mati di atas tanganmu? Orang beranak saja belum kok, masa apalagi kematian.
Ya, jadi kamu tidak boleh bicara-bicara tentang mati, beranak saja belum. Tapi kalau sudah pernah merasakan anak mati di tangan, atau merasakan istri mati di tangan, melihat, dan kamu yang menutup matanya, ini kamu sudah boleh bicara tentang mati. Maaf, kamu jangan hanya senang melihat orang hidup. Coba sekali-sekali lihat agak lama orang mati. Jangan dilihat sebentar, agak lama ditatap lagi mata. Paling jelek orang mati itu. Kamu tahu mukamu sekarang ini disenangi oleh suamimu. Coba kalau kamu mati, yang paling takut melihat mukamu itu suamimu, kakandamu itu. Maaf, ini saya bukan maksud. Kamu juga, kumismu itu yang paling tidak senang melihat nanti kalau kamu mati istrimu. Takut dia melihat, malah kalau maaf kalau istri kamu mati, istrimu mau melihat mukamu, ini kan ditutup. Tidak berani dia melihat terlihat. Kelamaan melihat takut gitu. Ya Allah, jadi kalau mati kita ini, kamu akan diusir oleh familimu dari rumahmu. Diusir loh. Begitu kamu mati, seluruh isi rumahmu nangis. Itu namanya tangis gelombang ke-1. Tangis kaget. Sejam kemudian, sesudah berhenti menangis, nangis lagi, gelombang kedua. Tangis bingung. Iya, jadi mati, dia tidak hidup lagi. Nangis terus. Sudah 1 hari di rumah. Sudah istirahat menangis. Datang lagi tangis ketiga. Apa tangis ketiga? Takut. Takut apa? Kalau dia sudah diselimuti begitu, bergerak-gerak. Ya, apa hidup lagi dia? Familimu di rumah takut kalau kamu hidup lagi. Ya? Akhirnya kalau lebih 24 jam, hidungnya tidak mau lagi mencium dekat, karena baumu sudah lain. Lekas saja angkat ini, lekas angkat. Selesai dimandikan, kamu diusir dengan cara halus. Kenapa? Takut bau. Apalagi kalau sudah lebih dari 2 hari di rumah. Segala orangnya melayatmu, melihatmu. Gimana ceritanya ini? Sambil nanyamu, hidungnya dia tutup. Kamu tahu, bangkaimu ini tertimbang bangkai celeng, lebih busuk sesudah mati. Kuda mati di satu kampung seminggu tidak dikubur, orang kampung masih tahan mencium. Tapi kalau kamu seminggu tidak dikuburkan, satu kecamatan orang tutup hidung. Karena bau bangkaimu itu lebih jelek dari bangkai sapi. Bangkai ayam kamu senang, ngiris-ngiris. Coba bangkai orang, ya Allah, kamu berdiri bulu tengkukmu akan mengiris badan orang. Jangan ketawa kamu. Coba kalau kamu mati, oh, buru-buru orang memasukkanmu ke dalam tanah dan injak-injak dari atas, dipadat, jangan bau ke atas. Ini manungso. Manungso itu tidak tahu dirinya, berasa nomor satu. Coba kalau kamu mati, maaf, la ilaha illallah al-malik. Baru saya katakan tadi ini, Khalik makna ilah, Rabb makna ilah, Razik yang memberi rezeki, ilah dalam arti yang mengadili.
Ilah. Yang kelima, ini yang terberat. Ilah dalam arti wujud, al-wajibil wujud. Wujud. Ilah dalam arti wujud. La ilaha illallah. Maknanya tidak ada yang sebenarnya ada itu selain dari Allah. La ilaha, ilaha dalam arti wujud, al-wajibil wujud. Yang wajib adanya itu hanya satu, Allah. Selain dari Allah tidak ada. Matahari tidak ada, manusia tidak ada, jin tidak ada, neraka tidak ada. Karena seluruhnya itu makhluk yang dibikin Tuhan, tersebab oleh adanya Tuhan. Wajibil wujud hanya ada pada Tuhan. Lain dari Tuhan mungkin wujud. Tersebab oleh wujudnya Tuhan, ada kita. Jadi adanya kita ini bayangan dari adanya Tuhan. Bayangan. Saya letakkan tangan saya begini. Ini yang di bawah ini namanya bayangan tangan saya. Yang ada bayangan apa tangan? Bayangan itu wujudnya wujud mungkin, tersebab ada tangan. Kalau tangan saya tidak ada, bayangan tidak ada. Jadi yang sebenarnya ada tangan, bukan bayangan. Paham ini? Bayangan itu bukan wujud hakiki. Dunia ini bayangan dari wujudnya Allah. Yang ada sebenarnya ada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang wujud selain dari Allah. Nah ini lebih dari ekstrim. La wujud illallah. Selain dari Allah tidak ada. Kenapa? Lao Tse mengatakan ini hanya tersebab adanya Allah, adanya alam ini. Coba kalau Allah tidak ada, tidak jadi. Indonesia tidak ada, alam tidak ada, matahari tidak ada. Neraka, surga itu tidak ada kalau tidak ada Allah. Dan itu jangan kamu takut betul ke neraka. Berdamai saja dengan Allah, beres. Karena yang punya neraka itu Allah. Ya Allah, jangan dimasukkan saya ke neraka. Lalu apa kamu takut neraka? Kamu lebih baik takut kepada Allah. Kalau kamu beres dengan Allah, tidak ada masalah neraka. Ada apa itu neraka? La wujud illallah. Tidak ada yang ada sebenarnya itu selain dari Allah. Lain dari Allah adam. Tidak ada. Apa ini namanya nakal? Tidak nakal, ini yang pakai otak. Maaf, ini jamnya tidak mau disuruh lambat-lambat ini. Terlalu cepat sekali jalannya. Sekarang saya pindahkan pembicaraan. Zikir yang saya baca tadi mengetengahkan 3 asma'illahil husna. Selain dari lafaz Allah, lafaz jalalah, la ilaha illallah. Allah itu dinamakan lafaz jalalah. Nama zat Allah itu Allah. Namanya zat Tuhan itu Allah. Ini sebabnya Nabi dikirim Tuhan untuk menjelaskan kepada orang Arab, huwa Allah. Qul, katakan, hai segala isi dunia, huwa, Tuhan itu namanya Allah. Nama zatnya Allah. 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 Orang Katolik pada zaman-zaman akhir ini
belajar membaca kalimat Allah. Oleh karena Bapak yang di surga, Bapak yang tidak menarik. Dia pandai sekarang baca Allah, tapi lamnya tidak benar, Allah, Tuhan Allah. Tapi boleh juga lah. Orang-orang Kristen sekarang sudah menerima itu kalimat Allah. Hanya sayang yang tidak Kristen ini. Kamu membaca kalimat Allah itu tidak betul. Seluruh lam di dalam Al-Quran dibaca dengan tipis. Yang tafkhim hanya satu. Lam yang jadi nama Allah. Ini harus dibaca tebal. Allah. Allah. Tidak boleh dibaca Allah. 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 Kecuali kalau huruf sebelumnya berbunyi I. Bismillah. Jangan kamu baca Bismillah. Salah kamu. Bismillah. Kamu bersumpah di pengadilan. Wallahi. Billahi. Tallahi. Kalau huruf yang sebelum Allah itu huruf fathah, kamu baca dengan tafkhim. Kalau huruf yang sebelumnya berbunyi I, kalimat Allah dibaca dengan tipis lam. Bismillah, billah, lillah. Tapi kalau bersumpah, wa di awalnya wallahi, mesti ditebalkan. Wallahi. Kalau billahi. Allah itu lafaz jalalah. Maaf, sebelum penutup, ada perintah dari Nabi, laqinu mautakum, kalimah la ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Kalau ada orang sudah sakarat, sudah manggap-manggap, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bilangkan turut baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan dibaca panjang-panjang pakai syahadu, payah dia. Asyhadu alla ilaha illallah. Orang tidak menganggap yang ini kamu baca asyhadu, tidak kuat dia. Kalau dia sudah terlalu lelah, pendekkan lagi. Allah, Allah, Allah. Bisikkan ke telinganya, ayo turut baca Allah, 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 Allah. Itu lebih gampang dia membaca tertimbang dibaca la ilaha illallah kepanjangan. Tidak kuat dia lagi nafas sudah. Bacakan saja Allah, Allah, Allah. Terus bacakan, jangan dibiarkan dia diam, karena dia memerlukan bimbingan. Ini maknanya laqinu mautakum la ilaha illallah. Tidak seluruh kalimat la ilaha illallah, kalau perlu hanya membacakan Allah, Allah, Allah ke telinganya. Maaf, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini gabungan tiga asma'illahil husna. Al-malik, al-haq, al-mubin. Al-malik, al-haq, al-mubin. Tiga ini nama Tuhan yang sebenarnya nama. Tuhan bersifat satu di antara sifat Allah yang jadi namanya Malik. Malik dalam dua bahasa. Fatahah mengetengahkan kalimat Malik, mim dengan panjang harus dibaca Malik yaumiddin. Huwal Malik
Di dalam Al-Quran nama Tuhan tidak dengan panjang mim, dengan pendek mim, Malik. Dua-dua ini boleh. Al-Malik artinya raja, Malik yang memiliki, yang mempunyai. Dua-dua ini sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang pertama Al-Malik, dia raja. Kenapa? Dia yang punya ini semua. Dia yang menjadikan ini semua. Yang menjadikan matahari, menjadikan langit, menjadikan laut, menjadikan dia aja. Pantas dia yang jadi raja. Soekarno itu presiden-presidenan. Bonceng-bonceng di bawah kekuasaan Allah. Hendak menguasai rakyat Indonesia, dia katakan dia presiden. Yang sebenarnya presiden itu kamu tahu siapa? Allah. Syahinsyah. Seluruh dunia Islam mencela nama Syahinsyah. Syahinsyah itu artinya maharaja di raja. Raja dari segala raja. Dari raja betul-betul saja dia tidak. Kok rajanya dari segala raja lagi? Faisal, Raja Saudi Arabia, ketika datang ke Jakarta menghadiri konferensi Asia Afrika, Menteri Agama ketika menerima beliau mengatakan, kami menyampaikan hormat pada Al-Malik Faisal dari Saudi Arabia, pakai nama Al-Malik. Selesai Menteri Agama pidato, Faisal membetulkan, maaf, saya bukan Malik Haramain Makkah Madinah, saya Khadamul Haramain. Khadam, kacung penjaga Makkah Madinah, bukan raja. Terpaksa Menteri Agama membetulkan, dia tidak mau dikatakan raja dari Haramain Makkah Madinah. Dia hanya mengatakan dirinya Khadam Al-Haramain, kacung penjaga Makkah Madinah, dan Khadam Al-Hujjaj, Dhaifullah, orang haji yang titelnya tamu Tuhan. Saya khadamnya orang haji, tukang angkatkan tasnya orang haji, tukang beri air orang haji, kasih rumah orang haji. Ini tidak mau dia dikatakan raja, karena raja itu nama Tuhan, pangkat Tuhan. Ini banyak isi dunia sekarang ingin jadi raja. Malah orang Padang ada yang tidak puas jadi raja, minta lebih atas sedikit dari raja. Raja Gampo Alam. Sudah raja lindu lagi di dalam alam. Ya Allah, menggoyangkan kaki saja tidak bisa, galarnya Raja Alam, Gampo Alam. Ya, bolehlah orang Padang itu memang berlagak kepada tuah nama. Tapi bolehkah manusia mengatakan dirinya raja? Bukankah raja itu yang memiliki segala, yang menguasai segala? Allah mengatakan, raja yang sebenarnya raja itu aku, kata Allah. Yang lain mengaku raja itu etok-etok, pura-pura, majazi, pura-pura jadi raja. Pakai mahkota tidak ada, pakai kekuasaan tidak ada. Pitololnya manusia ingin jadi Tuhan, ingin berkuasa. Kalau sudah ngantuk tidak bisa nahan tidur, tapi ingin jadi raja. Raja tidak beres. Kalau sudah tidur tidak ngerti jam berapa bangun. Kalau kamu yang punya dirimu, kamu yang punya matamu, kamu bisa menetapkan jam berapa bangun? Akhirnya ditentukan oleh mata, bangun itu jam berapa.
Kamu mau bangun jam 4:30 mau olah